Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses operasi konvolusi dengan menggunakan Google Collaboratory. Selamat menyaksikan. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan import library terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses praktek konvolusi, saya akan coba menjelaskan apa yang akan kita lakukan selama praktek menggunakan Google Collaboratory ini. Jadi di sini teman-teman akan diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara mereduksi noise atau melakukan image enhancement untuk citra yang memiliki noise seperti ini. Citra yang memiliki banyak noise ini akan coba kita reduksi noise-nya atau minimalisir noise-nya menggunakan proses konvolusi dengan kernel yang akan kita gunakan nanti yaitu main filter. Hasil dari proses main filter dengan menggunakan operasi konvolusi akan menghasilkan citra seperti ini. Jika kita bandingkan dengan citra awal, akan terlihat ya bagaimana si noise itu diminimalisir. Kemudian kita juga akan coba dengan menggunakan kernel Gaussian. Di sini juga tentunya masih menggunakan operasi konvolusi. Kernel Gaussian yang kita gunakan di sini berukuran 5x5. Nah, ini merupakan hasil dari proses konvolusi untuk mereduksi noise menggunakan kernel Gaussian filter. Pada proses awal, teman-teman akan melakukan langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mounting dulu Google Drive kita. Nah, sebetulnya sih ini kita bisa lakukan import library terlebih dahulu ataupun mounting terhadap si Google Drive. Di sini akan saya coba jelaskan dulu bagaimana kita mengimport atau apa saja library yang dibutuhkan pada saat kita melakukan operasi konvolusi pada citra digital. Di sini, teman-teman, jika ingin menambahkan code, maka teman-teman tinggal klik code di sini. Jadi Anda tinggal klik code, kemudian Anda isikan sintak atau coding gitu ya, seperti import NumPy dan sebagainya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan import NumPy. Import NumPy di sini, library NumPy ini merupakan numeric Python. Nah, biasanya digunakan untuk mengakses matrix begitu ya. Jadi suatu matriks pixel citra digital. Jadi memang NumPy ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses dan memanipulasi matriks pixel dari citra inputannya. Nah, supaya lebih mudah untuk diakses, import NumPy ini nanti kita pakai alias, jadi SNP, sehingga nanti pada saat kita panggil, kita tidak perlu lagi menuliskan NumPy, tapi yang kita panggil adalah NP. Kemudian ada import matplotlib.pyplot, pakai alias di sini adalah PLT. Nah, matplotlib ini merupakan salah satu library juga yang kita gunakan nantinya untuk memvisualisasikan begitu ya, atau tujuannya adalah untuk melakukan plotting grafik. Kemudian ini ada library yang cukup sangat penting sekali kalau kita ingin melakukan suatu operasi pengolahan citra digital, yaitu OpenCV atau di sini kita import CV2. CV2 di sini merupakan computer vision. Jadi di sini sudah ada modul-modul yang berkaitan dengan pengolahan citra digital. Jika sudah, teman-teman bisa menambahkan dengan mengklik kembali sel code ya di sini atau misalkan Anda tambahkan klik di sini. Nah, bisa Anda tambahkan dengan codingan ini. Misalkan ya kita geser misalkan si from Google-nya itu di bawah itu sangat bisa dilakukan. Jadi nanti teman-teman tinggal menggeser begitu ya posisi seperti ini. Nah, sel code yang kedua di sini adalah kita akan melakukan mount terhadap si Google Drive kita. Makanya memang harus dipastikan bahwa pada saat kita menjalankan Google Colab ini, kita harus dipastikan menggunakan akun Gmail yang mana nih yang aktif gitu ya. Karena nanti kita akan simpan, karena kan di sini kita harus mengakses si gambar ini ya kan. Terus kemudian nanti misalnya mau kita simpan, maka kita butuh akses terhadap Google Drive kita gitu ya, Google Drive Gmail-nya kita. Maka teman-teman di sini dapat tambahkan input di sini ya, kodenya yaitu from google.colab import drive, kemudian drive mount-nya. Di sini kita mengakses Google Drive kita, jadi tanda kutip, kemudian /content/drive. Ini boleh Anda jalankan satu persatu. Nah,
kalau misalkan ada tanda checklist biru checklist hijau seperti ini menandakan bahwa cell count ini berjalan dengan benar, artinya tidak ada error gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti kita sudah berhasil mounting ke dalam si Google Drive kita. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan komentar begitu ya tentang apa yang dilakukan, Anda tinggal tambahkan teks nanti di sini seperti di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Baik, nah sekarang kita akan coba bagaimana membaca file image kita di Google Drive kita nih. Nah, pastikan teman-teman sudah mendapatkan foto begitu ya atau image, kemudian Anda simpan dimanapun itu terserah di dalam Google Drive kita. Nah, kalau di sini saya simpan si image ini di dalam My Drive, kemudian ada folder Collapse Notebooks. Kemudian saya bikin foldernya adalah images, kemudian saya paste ya, saya salin si picture ini, si gambar ini ke di dalam folder images gitu ya. Kemudian saya beri, misalkan saya rename menjadi noisy_image.png. Nah, untuk directory ini mohon disesuaikan dengan directory dari teman-teman. Nah, di sini kita akan memanggil atau membaca file image yang sudah kita simpan nih di directory kita. Jadi teman-teman cukup menggunakan cv2.imread, kemudian Anda bisa kopikan gitu ya, kopikan si directory-nya ya. Jadi Anda bisa kopikan directory tersebut. Nah, cv2.imread ini kita simpan di dalam satu variabel, namanya adalah variabel img. Variabel ini bebas, Anda boleh menggunakan img, image, picture misalkan gitu ya, atau Anda mau pakai nama variabelnya adalah gambar, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba menampilkan begitu ya. Kita akan coba menampilkan gambar yang kita baca gitu ya di directory ini. Nah, sehingga di sini kita butuh untuk memplotting si gambar tersebut, maka kita butuh library matplotlib yang tadi ya. Jadi kita gunakan plt.figure, terus di dalam kurung fig size sama dengan 5x5. Kemudian plt.imshow. Nah, imshow di sinilah perintah untuk menampilkan dari mana? Dari img. Img itu apa? Img itu berisi image yang sudah kita panggil atau kita simpan sebelumnya gitu ya, yang akan kita upload begitu. Kemudian nanti axis-nya off, kemudian plt.show. Maka kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Baik. Nah, pada proses berikutnya kita akan membuat proses konvolusi sesuai dengan alur proses yang sudah dijelaskan sebelumnya nih. Jadi di sini kita akan bikin suatu prosedur ya di dalam Python yang namanya adalah konvolusi. Nah, di sini kita singkat. Jadi def ya, kemudian conv. Di sini adalah x ini adalah image-nya, kemudian adalah koma yaitu f gitu ya. Nah, f di sini merupakan adalah kernel ya. F di sini adalah kernel. Kemudian kita akan baca dulu size dari si picture-nya. Ya, jadi kita akan baca size dari si gambar yang diinputkan, yaitu x_height kemudian sama dengan x.shape array ke 0, kemudian yang width-nya itu sama dengan x.shape array ke 1. Nah, kemudian yang f-nya itu f_height-nya itu f.shape 0 dan f width-nya itu sama dengan f.shape 1. Kemudian kita akan coba bagi 2 gitu ya dari masing-masing si f height dan f width ini. Kemudian akan kita bikin outputnya itu di mana si matriks citranya itu akan kita bikin 0 dulu, akan kita kosongin dulu matriks pixelnya. Kenapa? Karena kita akan melakukan proses konvolusi kan ya. Nah, maka kita akan coba nolkan dulu nanti untuk image outputnya, pixel outputnya, nanti akan kita isikan dengan hasil dari proses konvolusi gitu. Nah, ini akan kita coba akses nih. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam looping di sini atau perulangan, di mana kita akan mengakses array dari si pixelnya. Jadi di sini teman-teman lihat for i in np.arrange h+1, x_height dikurangi dengan h-nya. Nah, kemudian ini kita mau mengakses
kita mau mengakses si barisnya, kemudian ini kita akan mengakses si kolomnya gitu ya. Nah, jadi for J in NP dot arrange ya, kalau ini berdasarkan dari X width-nya. Kemudian sum-nya adalah 0 dulu ya, kemudian kita akan masuk ke dalam proses di mana kita mengalihkan antara si matriks pixel citra input dengan kernelnya. Kemudian nanti di sini return out. Nah, ini adalah suatu prosedur yang akan kita gunakan untuk menjalankan proses konvolusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.